Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Baik, yang pertama, bisa perkenalkan diri. Nama saya Roma, saya umur 10 tahun dan saya kelas 4. Roma, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terlihat dari wajahnya Roma murung. Nah, tentu ada masalah. Di sini Mbak mau menceritakan, mau memberitahu bahwa di sini di konseling individu ini memiliki asas kerahasiaan. Jadi apa yang Roma bicarakan atau Roma ceritakan itu dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Mulai sekarang Roma bisa bercerita. Di sekolah itu saya tidak bisa menemukan jawaban karena saya tidak suka pelajaran SBK dan susah menemukan jawabannya. Untuk mencari jawabannya saya harus membaca-baca dan tidak bisa, walaupun saya membaca sampai saya pusing dan saya bingung, tetap tidak bisa menemukan jawabannya. Dan di pelajaran SBK itu saya tuh nggak bisa konsen dan saya juga nggak suka sama gurunya gitu, nggak enak, nggak asik. Dan semenjak pelajaran SBK setiap hari Sabtu dan pelajaran SBK itu nggak konsen saya dan tidak asik, tidak senang. Tapi setiap pelajaran yang lain saya senang dan saya tidak konsen di pelajaran SBK karena gurunya nggak asik, nggak bisa memperhatikan diri saya, dan kalau saya tidak mengerjakan tugas saya akan dihukum dan gurunya tidak memperhatikan saya dan saya kesal sama guru dan saya tidak bisa memperhatikan gurunya juga dan saya tidak suka sama gurunya. Ya, jadi di sini Rohma nggak suka sama gurunya gitu. Ada pelajaran lain yang Rohma suka? Pelajaran apa? Matematika, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, VJOK, dan Bahasa Lampung. Oh, jadi kayak contohnya pelajaran matematika Rohma suka karena gurunya gimana? Gurunya asik, baik, dan tidak marah-marah. Kalau saya tidak mengerjakan hanya dibilang kok nggak mengerjakan karena telat. Saya bangunnya kesiangan, Bu. Terus kata ibu gurunya, oh yaudah nggak apa-apa. Jadi asik gurunya. Saya tidak mengerjakan tugas tidak akan dihukum. Kalau guru SBK pasti saya akan dihukum. Makanya aku selalu senang kalau pelajaran yang lain, dan kalau pelajaran SBK saya tidak senang karena saya tidak konsen dengan gurunya. Jadi gurunya itu ngebuat Roma tuh nggak nyaman gitu. Kalau yang asik menurut Roma itu gimana? Guru yang asik menurut Roma? Guru yang asik itu bisa memperhatikan saya bisa mengonsenkannya. Kalau pelajaran tidak pernah marah-marah, baik. Kalau saya tidak mengerjakan tugas pasti saya tidak dihukum. Kalau guru SBK pasti saya dihukum. Makanya saya tidak suka dan saya kesal dengan guru SBK. Oh, jadi karena guru SBK ini suka ngehukum Rohma gitu ya, karena Rohma tidak mengerjakan. Sebenarnya Rohma nggak ngerjain itu karena Rohma nggak tahu atau Rohma memang sengaja nggak mau ngerjain? Karena saya tidak tahu, pelajarannya sangat sulit dan juga gurunya bikin aku kesel gitu. Rohma udah pernah belum kayak bilang sama gurunya atau Rohma coba tanya gitu sama gurunya gitu, Bu, gimana sih jawaban yang ini? Ya gini, misalkan kayak kalau lagi ada tugas-tugas di kelas gitu, bukan tugas kalau ulangan, bukan gitu. Udah pernah belum nanya, ngomong baik-baik sama ibunya? Udah, tapi ibunya malah marah-marah. Ibunya marah-marah. Jadi Roma ini suka sama guru yang lain, yang nggak marah-marah. Roma nggak nyaman kalau sama guru yang marah-marah. Apakah ada guru lain di sekolah Roma yang mengajar SBK? Nggak. Cuman ibu itu aja. Jadi Roma cenderung ke pelajaran lain sukanya gitu. Kalau kayak menghitung, kayak pelajaran-pelajaran lain, hafalan lain Roma suka. Kalau SBK itu
Roma lebih ke kesenian ya? Kesenian. Roma nggak suka seni apa gimana? Enggak, Nggak suka. Kenapa Roma nggak suka? karena ya sulit, memerhatikannya juga sulit, mengerjakan tugas-tugasnya harus memikir kan yang panjang, jadi saya tidak konsen dengan pelajarannya. Hmm. Terus Roma tahu nggak gimana caranya biar Roma konsen gitu. Dari diri Roma nggak mau ngelihat guru itu. Roma nggak suka sama guru itu gitu loh. Roma udah berusaha belum untuk suka gitu loh sama guru itu. Sebelumnya Roma udah coba belum untuk suka sama pelajarannya, untuk suka sama ibu gurunya. Belum sih mbak. Nah, terus kalau Rohma belum coba, gimana Rohma bisa tahu gitu loh kalau misalkan gimana Rohma bakal suka sama pelajarannya kalau Rohma belum coba. Jadi aku harus coba gitu ya mbak. Ya, ya gini, menurut Rohma gimana jalannya? Apa yang Rohma temuin? Aku sih seharusnya memerhatikan ibu guru, kalau ibu guru menjelaskan aku harus mendengarkan. Tapi kalau ibu gurunya menjelaskan aku nggak dengerin sih mbak. Mungkin Rohma harus coba buat ngedengerin ibu itu. Rohma harus coba buat merhatiin biar Rohma bisa ngerti gitu loh. Kalau Rohma belum coba gimana Rohma mau tahu gitu loh ke depannya. Kan Rohma sejauh ini suka sama semua pelajaran tuh. Gimana caranya Rohma kayak suka sama pelajaran-pelajaran lain ke guru itu gitu loh. Nah, tapi balik lagi, apa Rohma mau mencoba atau Rohma udah menemukan jawaban? Lalu setelah melakukan konseling individu ini, apa yang Rohma rasakan? Aku udah lega gitu mbak, udah cerita gitu. Terus apakah Roma sudah menemukan solusinya atas masalah Roma? Udah mbak. Udah gimana? Apa solusinya? Solusinya aku bisa ngungkapin, ceritain ke gurunya, dan aku bisa memperhatikan gurunya, dan aku suka sama gurunya. Aku juga bisa suka sama pelajarannya juga gitu loh mbak. Oh, jadi intinya gini kesimpulannya. Gimana caranya Rohma buat ngerti gurunya, gimana caranya Rohma buat suka pelajarannya, suka gurunya, dan di situ Rohma bakal temuin jawaban dari apa yang Rohma cari gitu, bakal selesai masalah Rohma gitu maksudnya dengan cara seperti itu. Lalu solusi apa yang Rohma temukan? Saya akan mencoba memerhatikan gurunya, dan saya juga akan memerhatikan pelajarannya, dan saya akan mencoba untuk lebih giat belajar, dan saya akan bisa menemukan jawaban dari masalah-masalah itu mbak. Jadi kesimpulannya Rohma akan mencoba untuk suka dengan pelajaran, dengan gurunya, mencoba untuk suka dengan pelajarannya agar Rohma bisa menyelesaikan masalah Rohma di sini. Baik, jadi masalah ini selesai. Sebelumnya terima kasih sudah dapat memenuhi kegiatan konseling individu ini. Dan saya juga berterima kasih dengan Mbak, karena saya udah bercerita dengan Mbak, hati saya udah lega gitu loh Mbak untuk bercerita. Ya.